Halo Sobat Wiata, ketemu lagi dengan aku, Jen di sini. Nah, hari ini aku akan bikin video yang membahas tentang materi ekonomi kelas 10, yaitu kelangkaan atau scarcity. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu nih, apa sih pengertian kelangkaan? Nah, kelangkaan itu adalah kondisi terbatasnya sumber daya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Simpelnya kayak gitu. Jadi, kondisi kelangkaan itu terjadi karena kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Misalnya, udah bisa menuhin A, lagi butuh B, dapat B, mau C gitu segala macam. Akhirnya kebutuhan manusia itu kan jadinya nggak terbatas ya. Sementara sumber daya atau alat pemenuhannya itu terbatas gitu. Nah, itulah yang disebut dengan kelangkaan. Nah, kelangkaan itu ada jenis-jenisnya nih. Di sini aku udah siapin 4 jenis kelangkaan. Yang pertama adalah kelangkaan sumber daya alam atau SDA. Semua yang ada di alam itu kita sebut sebagai sumber daya alam. Sumber daya kalau kita manfaatkan terus-menerus itu kan pasti persediaannya lama-lama akan menipis kan, termasuk juga sumber daya alam. Nah, menipisnya ketersediaan inilah yang kita sebut dengan kelangkaan. Terutama nih sumber daya alam yang tidak terbarukan, seperti hasil tambang. Kan kita tahu ya, sumber daya alam tuh dibagi jadi dua, yaitu yang terbarukan dan tidak terbarukan. Nah, yang seperti hasil tambang itulah yang tidak terbarukan, yang artinya lama-lama atau lambat laun akan menipis atau mungkin habis ya. Berbeda dengan sumber daya alam terbarukan seperti sinar matahari, air, tanah gitu atau angin yang tetap ada. Nah, contoh kelangkaan sumber daya alam itu bisa kita jumpai ketika terjadi peningkatan harga bahan bakar. Nah, peningkatan harga ini terjadi karena bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara makin lama makin menipis. Nah, ya, jenis yang kedua itu adalah kelangkaan sumber daya manusia atau SDM. Jadi, udah tahu ya bedanya SDA dengan SDM itu apa? SDA itu sumber daya alam, kalau SDM sumber daya manusia. Nah, kelangkaan sumber daya manusia itu maksudnya gimana sih? Nih, manusia juga bisa jadi sumber daya, bisa juga jadi konsumen yang memanfaatkan hasil kegiatan ekonomi. Gimana sih contoh kelangkaan sumber daya manusia? Contohnya gini nih, terjadi kekurangan tenaga kerja di suatu perusahaan, yang mana perusahaan itu butuh pekerja di suatu bidang A gitu. Tapi gak banyak nih orang yang mampu atau ahli di bidang A ini. Nah, itulah yang disebut kelangkaan sumber daya manusia. Karena sedikit atau tidak banyak orang yang atau manusia yang bisa bekerja di bidang tertentu gitu. Makanya jadinya langka. Nah, untuk mengatasi kelangkaan sumber daya alam ini bisa dilakukan dengan meningkatkan kualitas pendidikan, terus membuka pelatihan lapangan kerja, terus mengikuti perkembangan teknologi dan juga menggali sumber pengetahuan. Terus jenis kelangkaan yang ketiga itu ada kelangkaan sumber modal. Di sini modal bisa terdiri dari modal fisik seperti uang, terus juga bahan baku untuk produksinya, terus mesin, gedung untuk operasional gitu. Contoh kelangkaan sumber daya modal itu misalnya gini, suatu perusahaan ingin membeli mesin baru dan juga ingin membuka lowongan atau menambah tenaga kerja untuk meningkatkan produksi. Namun, karena modal yang dimiliki tidak cukup, akhirnya perusahaan tersebut harus memilih antara membeli mesin baru atau menambah tenaga kerja. Itu contoh kelangkaan sumber modal. Terus yang keempat ada kelangkaan sumber daya kewirausahaan. Nah, jadi apa sih maksudnya kelangkaan sumber daya kewirausahaan itu? Maksudnya kurangnya jumlah pengusaha dan wirausaha. Wirausaha itu tentu ya membutuhkan keterampilan untuk bisa mengkombinasikan
SDA-nya, tenaga kerjanya, dan juga modalnya. Dalam hal ini, kelangkaan sumber daya kewirausahaan terjadi karena sifat manusia yang terlalu konsumtif dan enggan untuk berinovasi. Terus pasti kalian bertanya-tanya dong, apa sih penyebab kelangkaan tuh? Di sini aku udah siapin 6 faktor penyebab terjadinya kelangkaan. Nah, yang pertama itu keterbatasan sumber daya. Hal ini terjadi karena kebutuhan yang tidak terbatas dan sifat manusia yang tidak pernah puas. Nah, sumber daya di sini itu terbatas, maksudnya bisa sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, atau kewirausahaannya. Terus yang kedua, penyebabnya itu karena perbedaan letak geografis. Nah, persebaran sumber daya di setiap negara atau di setiap daerah itu pasti berbeda kan. Nah, inilah yang mempengaruhi kelangkaan. Misalnya di kondisi wilayah di negara A itu tanahnya subur. Bagus nih buat nanam padi gitu. Nah, sementara di tempat B atau negara B itu tanahnya tandus atau mungkin gak subur. Jadi susah untuk bisa menanam padi. Nah gitu, akhirnya di negara B terjadi kelangkaan beras dong atau padi ini gitu. Akhirnya mungkin cara mengatasi kelangkaan tersebut, negara B itu impor beras nih dari negara A gitu. Nah, faktor ketiga itu adalah pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang. Nah, kenapa bisa terjadi kelangkaan? Karena pertumbuhan penduduk yang cepat tidak diimbangi dengan laju produksi yang meningkat juga gitu, sehingga akhirnya tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di suatu wilayah atau suatu negara. Terus yang keempat itu rendahnya kemampuan produksi. Nah, poin keempat ini berhubungan dengan poin ketiga yang tadi pertumbuhan penduduk. Nah, jadi untuk memenuhi kebutuhan tersebut, misalnya nih kayak di Indonesia gitu ya, kita kan makanan pokoknya beras. Terus laju produksi atau kemampuan produksi beras di Indonesia itu tidak seimbang dengan pertumbuhan penduduk di Indonesia. Akhirnya pemerintah Indonesia melakukan impor beras dari negara lain untuk bisa memenuhi kebutuhan penduduk atau masyarakat Indonesia. Ya walaupun kita bisa memproduksi, tapi nggak seimbang dengan laju pertumbuhan penduduknya gitu. Terus rendahnya kemampuan produksi itu juga bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor produksi, kayak misalnya tenaga kerja, sumber daya alamnya, kayak bahan bakunya, terus modal dan kewirausahaannya. Nah, faktor penyebab yang kelima itu lambatnya perkembangan teknologi. Nah, teknologi yang rendah pastinya hanya mampu memenuhi kebutuhan yang lebih sedikit dibanding teknologi yang tinggi. Misalnya nih, di negara maju gitu ya, udah bisa nih memproduksi sepatu, misalnya sehari 500 pasang, sementara di negara kita hanya bisa 200 pasang perharinya gitu, karena mungkin teknologinya yang berbeda. Di luar negeri udah punya mesin yang canggih buat bisa produksi sepatu lebih cepat dibanding negara kita yang mungkin mesinnya belum terlalu canggih atau mungkin malah masih menggunakan tangan manusia. Terus faktor penyebab yang keenam itu adalah bencana alam. Nah, bencana alam itu akan memengaruhi jumlah sumber daya yang ada, sehingga mengganggu pemenuhan kebutuhan manusia. Contohnya gini, kalau misalnya suatu wilayah atau suatu negara nih terdampak tsunami, itu bisa menyebabkan kelangkaan air bersih dan sumber pangan. Misal kayak kita kan sering lihat ya, kalau misalnya ada daerah yang terkena tsunami misalnya, atau bencana alam lainnya, terus pastikan dibuka ya donasi atau penggalangan dana untuk misalnya menyumbangkan makanan gitu. Kenapa kayak gitu ya? Karena di daerah yang terkena bencana alam tersebut makanan jadi langka karena kan terkena bencana alam gitu. Akhirnya dari luar banyak yang ngasih sumbangan makanan, pakaian segala macam. Nah, itu contoh
faktor penyebab yang dari poin ke-6, bencana alam. Kelangkaan itu kan masalah ekonomi ya. Nah, suatu masalah pasti punya dampak dong. Jadi ya di sini aku udah siapin 5 dampak dari kelangkaan. Yang pertama itu adalah kenaikan harga. Jika permintaan terus meningkat tanpa diimbangi peningkatan produksi, maka barang dan jasa tersebut akan menjadi langka. Ketika sumber daya tidak dapat mencukupi kebutuhan, maka harga barang dan jasa akan meningkat. Misalnya gini, kalau di hari raya gitu kan biasanya harga cabai nih meningkat gitu. Itu kenapa? Karena permintaan masyarakat tuh semakin tinggi, sementara produksinya nggak ikut meningkat gitu. Akhirnya karena barangnya dikit, orang kan berebutan ya buat beli. Ya udah, jadi akhirnya harganya naik. Jadi intinya kayak misalnya siapa yang berani cepat bayar tinggi gitu, pasti dia yang bakal dapet. Terus dampak kedua itu adalah produksi menurun. Hal ini disebabkan oleh kelangkaan bahan baku atau sumber daya. Misalnya nih, kalau kayu jati langka gitu ya, produsen furniture bakal susah dong buat produksi furniture sebanyak yang mereka inginkan gitu. Akhirnya kegiatan produksi mereka menurun. Nah, ini nyambung ke poin ketiga, yaitu dampak kelangkaan menyebabkan pengangguran meningkat. Nih, jika kelangkaan menyebabkan produksi menurun karena keterbatasan sumber daya, maka perusahaan mungkin gak akan memerlukan karyawan atau pekerja sebanyak sebelumnya. Akhirnya terjadi dong pemutusan hubungan kerja, terus pengangguran akhirnya meningkat. Ini juga misalnya gini, simpel lagi nih. Kita biasanya produksi 50 sepatu dengan 40 karyawan. Tapi karena produksinya menurun, misalnya karena bahan baku sepatunya langka gitu, akhirnya perusahaan menurunkan produksinya jadi 30 sepatu doang nih. Nah, berarti nggak butuh dong 40 karyawan, nggak butuh sebanyak itu maksudnya. Jadi akhirnya karyawannya itu beberapa ada yang dipecat gitu kan, terus atau mungkin jam kerjanya dikurangin gitu, akhirnya menyebabkan pengangguran meningkat. Terus yang keempat itu dampak kelangkaan menyebabkan ketidakstabilan ekonomi. Nah, ketidakstabilan ekonomi di sini bisa menyebabkan yang namanya inflasi dan resesi. Kita harus tahu dulu inflasi itu apa. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Misal contoh inflasi gini. Harga beras yang awalnya 10.000 dalam 1 tahun itu bisa naik jadi 20.000 per kilogramnya, atau naik 2 kali lipatnya. Dalam jangka waktu setahun nih gitu kan contohnya. Terus resesi itu apa sih? Resesi itu adalah kondisi ketika terjadi penurunan aktivitas ekonomi dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, di Indonesia sendiri pernah terjadi resesi ekonomi, yaitu tahun 1998. Nah, dampak yang kelima adalah kerusakan lingkungan alam. Nah, ini terjadi misalnya kayak buat kita cari bahan baku ya buat produksi itu kita butuh kayu nih, misalnya buat produksi furniture. Akhirnya karena langka, jadi kita melakukan eksploitasi besar-besaran, penebangan hutan sana sini, yang akhirnya jadi bisa menyebabkan kerusakan lingkungan dong. Terus juga bisa menyebabkan bencana alam, yang tadi faktor penyebabnya karena penebangan hutan bisa nyebabin longsor, banjir gitu. Jadi semua itu berkaitan. Nah, karena kelangkaan itu sebuah masalah, pasti kita cari dong solusi. Apa sih solusinya? Gimana cara ngatasinnya gitu. Nah, di sini aku udah siapin 4 cara mengatasi kelangkaan. Yang pertama dengan menghemat penggunaan sumber daya alam. Jadi kita harus menggunakan sumber daya alam dengan lebih bijaksana dan menggunakannya dengan efisien supaya
sumber daya alam tidak cepat habis. Karena kan kalau terus-menerus kita gunakan dengan misalnya karena kita eksploitasi besar-besaran, itu kan bisa menyebabkan kelangkaan. Maka dari itu kita harus menghemat penggunaannya. Nah, yang kedua itu membuat sumber daya pengganti atau barang substitusi. Nah, jadi maksudnya di sini adalah kita membuat atau mencari pengganti atau alternatif lain untuk menggantikan suatu barang atau suatu hal gitu. Misalnya nih, terjadi kelangkaan minyak bumi, akhirnya mendorong pengembangan atau kita bisa bikin penggantinya itu dengan energi terbarukan seperti tenaga surya atau dan angin. Seperti aku bilang tadi, karena kan kayak minyak bumi itu kan energi tidak terbarukan yang lambat laun bisa habis. Mungkin bisa kita gantikan pakai tenaga surya dari matahari gitu kan, ataupun juga angin. Nah, solusi ketiga adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ini bisa dilakukan dengan meningkatkan kualitas pendidikannya. Terus juga membuka pelatihan gitu, yang mana pelatihan kerja yang tujuannya untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas manusia-manusianya untuk bisa mengelola nih sumber daya yang ada supaya tidak terjadi kelangkaan. Lalu yang terakhir, yang keempat adalah dengan memelihara kelestarian alam. Nah, di sini kita semua tahu kan, kalau misalnya bahan baku misalnya buat produksi itu semua berasal dari alam. Nah, maka dari itu kita harus memelihara kelestarian alam. Misalnya contohnya dengan melakukan reboisasi atau penanaman kembali lahan-lahan atau hutan-hutan gundul. Karena kedepannya ya bakal kita juga yang bakal pakai itu kan, jadi kita harus bisa memelihara kelestarian alam. Oke teman-teman, sekian dulu pembahasan materi kelangkaan. Sampai bertemu di video-video selanjutnya, dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih.